Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Septina Yusuf, NIM 101230019, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, kelas 4A. Tujuan saya untuk membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak dosen kami, Bapak Jalaluddin Fa, SHMH, yang mengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi, yaitu materi pertemuan ke-5 mengenai hukum bisnis syariah. Baik, saya akan masuk terlebih dahulu kepada pengertian dari hukum bisnis syariah. Jadi hukum bisnis syariah ini ialah seperangkat aturan yang mengatur mengenai ekonomi maupun bisnis dengan prinsip-prinsip Islam. Dan tujuan dari dibentuknya hukum bisnis syariah ini ialah untuk mendapatkan ekonomi ataupun bisnis yang transparan, keadilan maupun keseimbangan. Dasar dari hukum bisnis Islam sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada qiyas, dan yang terakhir itu ada ijma'. Ada beberapa prinsip dasar dalam bisnis syariah, yaitu larangan untuk perbuatan riba ataupun bunga. Terus ada larangan goror ataupun ketidakpastian. Terus ada larangan maisir ataupun judi. Jadi di dalam bisnis syariah itu tidak memiliki ketiga hal ini, baru bisa disebut sebagai hukum bisnis syariah. Selain itu, prinsip keadilan dan kejujuran juga menjadi landasan utama, serta konsep halal dan thayyib sebagai pedoman dalam memilih produk ataupun jasa. Dalam perspektif Islam, bisnis ini merupakan salah satu jalan mencari rezeki yang untuk mendapatkan keberkahannya itu lebih besar. Karena pada zaman Nabi Muhammad tuh melaksanakan bisnis, yaitu perdagangan bersama pamannya. Oleh karena itu, setiap transaksi dalam Islam harus dilakukan dengan ikhlas dan tanpa mengandung unsur penipuan. Ada yang namanya etika dalam bisnis Islam, itu sangat ditekankan. Di antaranya adalah sifat amanah yang dapat dipercaya. Terus ada siddiq, yaitu jujur. Terus ada fatonah, yaitu cerdas. Dan tablik sebagai menyampaikan kebenaran. Praktik monopoli dan kecurangan sangat dilarang dalam prinsip bisnis Islam. Islam juga mengakui hak kepemilikan pribadi, tapi di dalam pengakuan terhadap hak pribadi itu ada peraturan yang tetap dikoridor oleh bisnis syariah ataupun dikoridor oleh syariah. Harta dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan. Karena digunakan sebagai kebaikan, maka hukum bisnis Islam ini menjadi penting sebagai bentuk penyucian harta dan pemberdayaan sosial dengan cara berzakat. Terus ada kerjasama dalam bisnis Islam dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan sistem bagi rata. Terus ada musyarakah. Musyarakah itu kerjasama dua pihak atau lebih yang menyertakan modal dan berbagi hasil. Terus ada murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Dan ijarah, yaitu sistem sewa menyewa. Semua bentuk ketiga kerjasama ini harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Jadi untuk melaksanakan berbagai hal ini tetap harus melaksanakan yaitu prinsip-prinsip Islam agar bisa disebut sebagai bisnis syariah. Hukum Islam memainkan peran penting dalam mengatur struktur kontrak bisnis serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi serta membentuk lembaga keuangan syariah
sebagai implementasi dari hukum bisnis Islam. Contoh penerapan hukum bisnis syariah di Indonesia antara lain dapat dilihat pada keberadaan bank syariah, yaitu ada beberapa. Pertama itu ada bank syariah, terus ada asuransi syariah ataupun takaful, dan pasar modal syariah, serta koperasi syariah dan usaha mikro yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kemudian untuk kesimpulan, hukum bisnis syariah ini merupakan sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sistem ini menekankan pentingnya etika, kejujuran, dan kesejahteraan bersama dengan pendekatan yang profesional dan Islami. Hukum bisnis syariah sangat relevan untuk diterapkan di era modern. Jadi, hal yang bisa saya petik dari pembahasan yang sudah saya catat ini, yaitu untuk melaksanakan hukum bisnis syariah ataupun melaksanakan bisnis syariah, itu kita harus melaksanakan prinsip-prinsip Islam seperti yang saya sebutkan tadi, seperti larangan untuk adanya judi, goro, riba, dan lain sebagainya. Kemudian ada sebagai landasan pedoman itu ada yang namanya itu halal dan thayyib. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya kira cukup. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.